Nah, ini Om, sudah ada di layar belum? Oh, belum Ustadz. Belum ya. Lagi ini, lagi loading. Nah, ini sekilas Anda bacakan dulu Om ya, sambil menunggu tampilan layarnya. Nah, di sini kan ada mapelnya fikih, ya kan? Ya, Anda itu belajar toharoh lah di sini, belajar toharoh, bersuci dan seterusnya. Kemudian nanti pindah ke bab berikutnya yaitu sholat dan seterusnya. Belum nampak ya Om? Nah, sini Di oke, mungkin sambil Anda bacakan aja Om, nanti kita cek mana iya kira-kira iya yang perlu untuk ditingkatkan gitu ya. iya boleh Ustadz. Iya, ada materi diniahnya fikih. Nah, fikih ini ada yang nilainya udah sangat bagus tinggi atau 95, yaitu formatifnya. Berarti Afwan setiap Ustadz, ya. ayahnya mau masuk bisa? Oh, iya iya, Anda cek dulu. Oke, udah bisa masuk belum? Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama Abu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, silakan Izin Abu, lanjut. tadi kita udah mulai Iya, mukaddimah. silakan. Mukaddimah. Silakan Ya. Ustadz. Silakan Ustadz. Tadi di mapel fikih ya, Abu Umur. Iya, Dinia. Di mapel fikih nilai formatifnya ini 95. Di nilai sumatifnya berarti akhir semester atau itu sudah akumulatif dari nilai-nilai sebelumnya itu 77,5. Sebenarnya masih tinggi, tapi peluang untuk ditingkatkan masih sangat luas gitu ya Abu Umur. 77 sebenarnya masih di atas KKM. Kalau KKM-nya kita 60 gitu ya. Ya, kemudian tauhid ini nilai sumatifnya sama formatifnya ini sama. 77,5 itu sama. Nah, kalau kita lihat dari nilai diniah ini, Abu Umuh, Anda sebenarnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Dari nilainya bisa kita lihat, begitu juga dari komentar asatizah atau guru-guru satu saat yang mengajar di diniahnya. Cuman di sini perlu ada peningkatan mungkin ke depannya sehingga nilainya masih perlu ditingkatkan. Nah, sama dua-duanya di sini baik fikih maupun tauhid tetap perlu untuk ditingkatkan. Nah, barangkali untuk menunjang di dua pembelajaran ini atau semua pembelajaran dinia sebenarnya seperti yang Abu Umum ketahui kan pengantarnya bahasa Arab gitu ya. Sementara Ananda sudah nggak ada lagi pelajaran bahasa Arab. Jadi mungkin kalau ada kesempatan atau waktu liburan mungkin
bisa juga Ananda murojaah atau mengulang lagi pelajaran-pelajaran bahasa Arabnya. Atau kalau misalnya bisa ada semacam privat atau yang lainnya gitu untuk menunjang sehingga nanti ke depannya di semester 2 atau nanti kelas 9 sama sekali tidak ada kendala di bahasa Arab. Ini kalau mau gitu ya, ini usulan saja sebenarnya. Melihat nilainya ini kan standar sebenarnya ya, kalau 77 gitu. Kemarin juga beberapa pertemuan kita ketika mengadakan sesi coaching, ketika kita melontarkan pertanyaan ke Ananda, Ananda menyebutkan bahwa memang ada kendala sedikit di bahasa Arab. Jadi walaupun sudah selesai apa namanya daurah bahasa Arab selama di kelas 7 gitu ya. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan kitab-kitab diniyah ini yang kompleksitasnya lebih tinggi, kemudian kosakatanya juga lebih sulit, Ananda sendiri itu sempat mengalami kesulitan gitu. Itu sih untuk rekomendasi dari BDC Abu Umu terkait pelajaran diniyah. Mungkin Ananda bisa murojaah lagi, atau kalau mau maksimal maka mumpung misalnya masih liburan, ada jam bahasa Arab untuk Ananda, apakah itu privat atau mencari guru, ustadz dan yang lainnya, mungkin 1 jam sepekan atau 2 jam itu Anda rasa bisa menunjang ke depannya, melihat bahwa di semester 2, di kelas 9 nanti kan ada pelajaran-pelajaran diniyahnya yang tentu materinya akan semakin kompleks gitu. Nah, gitu Abu Umar. Afwan Kemudian Ustadz, untuk iya, kalau misalkan kita panggil guru gitu untuk sementara ngisi liburan, panduan bukunya itu dari mana ya Ustadz? panduannya mungkin bisa juga langsung misalnya mempelajari buku-buku yang kita pelajari di kelas. Bisa istilahnya melanjutkan, jadi nanti bisa kita rekomendasikan buku-buku yang dipelajari di kelas. Karena ada bentuk buku fisiknya itu ada yang PDF-nya juga ada, bisa kita share. Buku-buku yang dibawa pulang ya Ustadz, buku Nah, iya paket betul. itu. Misalnya di belajar bahasa Arabnya lewat buku itu bisa. Atau misalnya langsung belajar bahasa Arab yang memang fokusnya misalnya di grammar atau apa namanya tata cara baca kitab gundul misalnya, menerjemahkan misalnya. Itu bisa juga, tergantung pendekatan yang dipakai. Kalau misalkan nanti kalau dia sudah masuk, bisa nggak kayak misalkan privat gitu selama di dalam mahat? Bisa itu bisa. Jadi nanti di waktu yang kosong misalnya apakah habis asar atau misalnya habis zuhur gitu ya, kisaran jam-jam 2 misalnya, itu biasanya santir-santir yang ada privatnya di situ waktunya. Ada juga yang sebenarnya habis isya, tergantung waktu yang kosong. Nah, akhir itu tipenya bukan tipe yang mau gitu Ustadz. Jadi kayak nanti aja deh, kasihan Ustadznya capek, nanti aja deh. Padahal saya udah menghubungi ke call center gitu misalkan, oh iya Ustadznya udah approve, tapi akhirnya nggak datang-datang kata call center gitu. Nah kalau ditanya, Bang kenapa kok nggak datang kok, kasihan Ustadznya kecapean gitu. Jadi dia menganalisa sendiri gitu. Jadi dia kayak tidak ada motivasi buat belajar gitu Ustadz. Kalau teman-temannya tidak belajar ya dia nggak belajar gitu. Oh gitu. Jadi gimana ya memotivasinya tuh susah ya buat dia datengin ke Ustadz, ayo Ustadz kita belajar gitu kan ada waktunya. Tapi dia tuh kadang kasihan Ustadznya mama udah capek katanya gitu. Kasihan
yang lain udah belajar, kasihan ustadznya mau makan dulu, ada aja alasannya ustadz. Itu gimana ustadz? Gimana ya? Jelas sih kalau dari ustadznya capek atau apa, sebenarnya masih bisa menyisihkan waktu lah sebenarnya gitu, asal Ya. asal datang aja, asal hadir gitu kan. Itu Nah juga ya, Om ketika kita sesi apa namanya, sesi coaching itu kan terakhir ini kita jadwalkan dalam 2 pekan sekali gitu. Ya memang Ananda alhamdulillah kadang datang gitu kan, kadang nggak datang gitu. Cuman karena ngasih siasatnya itu ya eh, malah ngejemput bola memang kadang. Jadi habis sholat itu, misalnya habis sholat asar, nah panggil, ayo gitu. Karena dia tadi nggak datang sesuai dengan waktunya. Misalkan yang kita jadwalkan itu habis zuhur gitu kan, jelang asar, biasanya nggak datang. Ya kadang lupa Ustadz katanya, atau kadang ada kesibukan atau kesibukan ketiduran, main bola. istirahat, kecapean atau apa gitu. Kalau modelnya seperti ini kan Anda memang udah memahami gitu kan. Ya udah nanti Anda sendiri yang cari waktu yang tepat gitu. Jadi dapatnya itu habis asar, ya udah kita duduk bentar gitu. Nanti ya udah kita coachingnya di situ. Jadi kita ngobrolnya di situ. Nah Ya Anda juga ini sama merasakan yang sebutkan itu memang betul. Cuman di sini perlu gurunya juga yang aktif sebenarnya kalau kayak gini iya, modelnya lihat. karena anaknya kurang. Ini case-nya soalnya saya kaget Kak, pas dia turun dari 8C jadi ke 8B. Kenapa? Itu karena bahasa Inggrisnya ya Ustadz? Ya di bahasa Inggris juga ada kendala itu. Nah iya, waktu dia kan banyak di Mahat, maksud kami itu dia harus jadi aktif gitu loh, mencari gurunya, sudah difasilitasi oleh sekolah, tapi anaknya itu ya karena gimana ya, nggak ada keinginan atau motivasinya kurang atau gimana, atau bertemu dengan teman-teman yang santai, jadi dia terbawa santai. Iya, iya betul. Nah itu Paling yang itu aja kita sih apa kita terus semangatin, kita terus kasih motivasi dan memang untuk gurunya juga harus kita kasih tahu istilahnya tipenya anak ini tipikalnya bagaimana dia harus ngerti lah gitu. Atau minimal guru-guru atau suatu saat yang ngajar dia di kelas gitu. ya itu sih yang kita sebenarnya dia bisa, tapi dia karena punya teman yang agak santai, jadi ya dia terbawa santai, mungkin. Tinggal Kayak didekatin gitu. aja nanti nih sama temannya yang benar-benar rajin atau yang lebih dari dia sedikit gitu, rajinnya gitu. Nah, ditempelin terus tuh, insya Allah bisa ke bawah arus tuh. Jadi Ya, lebih rajin gitu. ya kita nggak tahu Ustadz dia gimana di sana kan juga gimana ya Ustadz. Ya itu sih sebenarnya kalau dia mau bisa apa namanya ada keinginan sebenarnya ya bisa aja dia ngejar teman-teman yang lain. Tapi ya 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 mudah-mudahan lah gimana ya semester Ustadz. 2 ini nanti kita apa lagi kasih motivasi lagi, kita arahkan terus lah istilahnya Om. Karena kan memang ada naik turunnya gitu ya semangatnya pun. Ya gitu deh. Terus apalagi Ustadz nilainya? Ya paling di nilainya tadi yang Anda sempat cek itu memang di bahasa Inggris ini perlu ditingkatin. Kemudian eh, yang umumnya juga ada satu lagi itu sains, itu juga sama perlu ditingkatin. Sebenarnya ada nilainya yang tinggi gitu, ada yang rendah gitu.
Jadi Yang kalau tinggi nilai apa Bu Ustaz? formatifnya itu rata-rata tinggi. Misalnya sains itu formatifnya itu Hmm? 84. Hmm. Nah, tapi nilai akhir semesternya itu eh, di bawah 60. Waduh. Nah, gitu kan. Nah, ini juga kemarin sebenarnya sudah sempat juga kita bahas ini dengan Ananda terkait mapel yang lemah ini. Insya Allah siap lebih semangat lagi katanya gitu kan. Sebelum ujian tuh Mm-mm. coaching gitu kan di blok 4 kan seingat Ana memang mirip juga nilainya gitu kan. Paling gitu sih ke depannya bagaimana kita terus memotivasi lah gitu ya. Mencari alternatif atau jalan keluar dari beberapa mapel yang kita lihat masih rendah ini. Mm. Terus di semester 2 tuh belajar apa ya Ustadz? Di semester 2 paling masih mirip-mirip lah. Masih sama itu. Paling Nah, nanti yang kan misalnya di niahnya mungkin ada pertukaran atau ada penambahan. Kemudian di mapel bahasa Inggrisnya juga sama. Paling nanti ada yang nambah, ada yang ditukar begitu. Misalnya dirasa bahasa Inggrisnya udah cukup. Atau misalnya tinggal satu blok lagi. Blok 6 misalnya. Blok 7-nya udah ganti dengan mapel yang lain. Melihat kebutuhan dan keterselesaiannya. Itu kan Oke, terkait terus akademik. Kalau apa namanya adab disiplin ibadah secara umum sih Anda lihat nggak ada masalah gitu ya. Secara umum bisa dibilang itu lumayan bagus. Nah misalnya di sini ada tepat waktu Ustadz datang ke masjid. ya rata-rata begitu. Anda detailkan di sini misalnya di bangun tidur. Ya kan ini penting ini. Jadi bangun tidurnya. Ini Anda lihat dari blok 1 atau 2 dan seterusnya sampai 1 semester lah bisa dikatakan umum itu bagus. Jadi memang Tapi di blok 1 dan 2 itu masih di angka 3. Masih di angka angka 3. 3 tuh harusnya di Berarti angka berapa Ustadz? mestinya di angka 4. Oh, satu Kalau lagi angka ya. 4 kan apa ya? Angka 4 itu mandiri, ya kan? Mandiri. Mengajak. Ya, jadi nggak perlu diingatin lagi, nggak perlu apa namanya harus ada pengumuman dari ustadznya, misalnya di mikrofon atau harus diarahkan gitu. Nah, Hmm. Ananda itu di blok 1 dan 2-nya masih di level 3. Berarti sesekali Hmm. diingatin, sesekali diajak. Di blok 3, 4, 5 itu sudah di angka 4. Udah istiqomah itu di situ. Berarti sudah bisa Hmm. berjalan sendiri lah gitu. Hmm. Itu dibangun tidurnya. Kemudian kita meranjak ke berikutnya di halakoh. Halakoh hafalan Al-Qur'annya. Nah, Nah, ini nggak di naik-naik tuh angka Ustadz. ini di angka 4 semua dari blok 1 sampai 5. Berarti nggak ada masalah di situ. Maksudnya ketika di waktunya halakoh ya Ananda hadir. Kemudian Hmm. menjalankan tugasnya dengan baik di situ. Disuruh nih menghafal, nambah hafalan, maka dia ya sesuai lah gitu. Nah, kemudian di kajian ilmiah, berarti kajian Ba'da Maghrib ini sama dari Hmm. blok 1 sampai 5 sama semua. Itu sudah bisa mandiri. Karena kan sebagian santri itu ketika di kajian kan banyak juga yang ada pelanggarannya gitu kan, yang dia ngantuk kan lah, tidur, atau nggak hadir dan seterusnya. Nah, Nanda di sini Anda lihat itu bisa istiqomah hadirnya, kemudian juga misalnya mengambil faedah atau menulis atau mencatat dan seterusnya.
Kemudian kerapian diri, kebersihan diri ini sama semua sudah di level 4 atau mandiri. Baik di blok 1 dan seterusnya, di blok 5. Kemudian kebersihan kamar sama. Kemudian disiplin berangkat dari kamar ke kelas. Ini juga sama. Kemudian kebersihan kelas sama juga, sudah di angka 4 semua. Kemudian olahraga juga sama, sudah di angka 4 semua. Kemudian belajar mandiri, tidur malam, muamalah atau interaksi dengan teman-temannya, ini juga sudah di angka 4. Ya, sampai sejauh ini nggak ada masalah ya kalau di adab akhlaknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa nanti ditingkatin lagi. Kan masih ada peluang angka 5 atau level 5 dengan catatan Ananda sudah mau istiqomah mengajak teman-temannya. Istiqomah berdakwah atau amar ma'ruf. Anda lanjut ya, Om? Ya, silakan Ustadz. Ya, masih ada beberapa poin lagi. Tadi disiplin, ya, adab disiplin. Ya. Nah, berikutnya itu ada beberapa poin lagi yang itu juga kita nilai. Nah, misalnya zikir pagi petang, zikir ba'da sholat. Ini alhamdulillah dari blok 1 dan seterusnya, ya, zikir pagi petang. Tinggal nanti di semester 2 ini kita cek lagi. Nggak ada masalah di sini, masih di angka 4 semua. Bisa mandiri. Kemudian juga sholat jamaah sama, alhamdulillah. Kemudian yang ada catatannya di sini ada penurunan sedikit di blok terakhir ini ya, di sholat malamnya. Sholat malam berarti sholat tahajudnya. Nah, ini perlu kita motivasi lagi, perlu kita ingatkan lagi Ananda agar bisa lebih istiqomah. Kemudian di sholat sunnah rawatibnya atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu gitu. Wajibnya udah aman udah bisa Ananda istiqomah, ya nggak perlu lagi misalnya diarahkan ke masjid atau dikasih peringatan dan seterusnya, itu sudah otomatis waktu sholat ya udah Ananda udah bisa berangkat ke masjid, udah siap-siap ngambil air wudhu, ngambil tempat di shopnya di masjid, nggak ada perlu diarahin lagi. Cuman untuk sholat sunnah rawatibnya atau sholat sunnah yang mengiringi sholat wajibnya ini masih butuh terkadang diingatkan gitu. Nah, paling itu terkait ibadahnya. Jadi secara umum sudah banyak yang mandiri, ya, sudah banyak yang bisa Anda lakukan tanpa diarahin lagi. Nah, mudah-mudahan yang sudah bagus itu nanti bisa istiqomah di semester 2 sampai nanti kelas 9 dan seterusnya, bahkan sampai nanti di rumah, itu harapannya. Atau misalnya belum bisa semuanya, dibawa ke rumah minimal 1-2 kebiasaannya itu udah nanti mulai teraplikasikan di rumah. Ada yang mau disampaikan atau misalnya ini kalau di rumah Ustadz belum sepenuhnya, nggak ada masalah ya, bisa ceritakan lah gitu. Biasanya kalau dia tidak sholat sunnah, berarti dia melihat temannya ada yang tidak sholat sunnah berarti. Biasanya gitu, Ustadz, dia tuh pas gini, dia aja enggak sholat sunnah, nggak ketahuan Ustadz kok gitu. Terus ada juga, ya dia tuh melihat temannya, biasanya Masih sih duduk-duduk gitu ya. Ya, masih lanjutin juga terpengaruh duduknya ya. gitu. Terpengaruh. Oke, mudah-mudahan lah ke depannya gitu ya. Tapi sih kalau Anda perhatikan gitu kan, sehabis sholat itu misalnya,
Kalau kebetulan Ananda duduknya di di barisan yang siap sholat setelah setelah selesai sholat wajib itu kan ada zikir dulu bentar gitu kan, habis itu baru berdiri sholat sunnah, ya dia pun berdiri gitu. Kalau di barisan yang pada sholat gitu kan. Tapi Kalau kalau di suatu samping saat kanan misalnya kirinya. dia duduknya agak di belakang, agak banyak yang nggak sholat, ya iya betul kayak yang Umu bilang tadi, harus diingatin tuh, kita harus manggil tuh, ya ustadznya Harus harus manggil namanya dia dulu, Ahyar gitu. Baru dia berdiri itu gimana senyum-senyum ya? gitu. Jadi ya kesadaran dirinya tuh masih kurang. Kayak ya itu ya saya kaget kok dia bisa turun dari C ke B. Karena bahasa Inggrisnya kan Ustaz. Saya suruh cari Ustadz Baihaqi. Ya dia itu saya sudah sampaikan ke call center. Terus oh ya call center sudah bilang iya, tapi akhirnya tidak datang-datang katanya ke Ustadz Baihaqi. Itu Ya, terus kalau dibuat jamnya apa? Siang, Om? Siang atau jam berapa? selepas Isya selepas Isya kayaknya Ustadz. Oh iya, mungkin nanti ke depannya kita Kalau tekankan ya lagi. kan saya bilang selepas asar aja. Aku mau main bola katanya dia gitu. Iya, iya, iya. Dia lebih penting main bola daripada bahasa Inggris. Iya, iya. Ya gitu Nanti paling Ustaz. Anda bisa bantu koordinasi juga lah mungkin dengan gurunya di sini. Istilahnya menyampaikan lah gitu ya dari pesan umum, gurunya harus jemput bola sekali. Iya Ya, harus jangan yang aktif. harus nunggu aja gitu kan. Kalau nunggu aja nanti malah anaknya ya nggak datang-datang gitu. Iya benar Ustaz. Terus tentang hafalan Ustaz, kenapa dia nggak ada progresnya ya? Hafalan Masih saat stuck ini kan di udah di juz 29. 29. Mm-mm. Mungkin agak ini aja, mungkin kalau belakangan ini agak nggak sekencang di blok 1-2 gitu maksud Om. Iya, iya. Nah, Atau lagi padat jamnya atau jadi dia tidak bisa menghafal 1 2 ayat, nggak ada progresnya gitu jadinya. kalau dibilang padat jamnya nggak juga sih Om, di belakangan ini kan blok 4 5 sangat banyak waktu kosong sebenarnya. Kan untuk KBM habis siang itu kan sudah ditiadakan gitu. Seharusnya cukup sebenarnya. Cuman Iya. ya siang biasanya kan nggak untuk menghafal gitu. Paling paginya sih sebenarnya kalau untuk menghafal ini kan paginya. Kalau untuk Tapi persiapan ada, itu. misalkan ustadz, yang kita minta Ahyar selesaikan ini, terus dia setoran dengan siapa itu Ahyar sudah tahu ya Ustaz? Iya, di Al-Quran itu kan sudah ditentukan muhafiznya siapa. Habis subuh itu kan habis subuh kalau yang berjalan semester 1 ini habis subuh kan mereka menyiapkan hafalannya tuh. Habis subuh menyiapkan hafalan, kemudian nanti di KBM tahfiz ini kan masuknya di KBM, tinggal menyetorkan. Berarti tergantung Ahyar lagi ya Ustaz? Iya, kembali ke Anandanya bagaimana persiapannya di paginya. Tapi kalau kita lihat dari tadi disiplin di halakohnya ini nggak ada masalah sebenarnya. Bisa aja, Iya bisa sebenarnya bisa kan. dia menghafal. Tinggal Anandanya kemampuannya berapa nih, kemudian semangat dan motivasinya bagaimana untuk menyelesaikan di juz 29 tersebut. Ya, gitu sih Ustaz. Jadi
Kalau sholat tahajud itu dia di kamar masing-masing atau ke masjid, Ustadz? Itu ada yang di kamar, ada yang kebanyakan itu di masjid. Ya, harusnya Dia suka kalau mepet-mepet datangnya. bangun tidurnya agak cepat gitu, itu biasanya bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya bangun tidurnya Mepet-mepet. sudah mepet, nggak terkejar memang. Apalagi kan subuh belakangan ini, kalau Anda cek di blok 4, blok 5 itu hampir jam 4 Jam lewat 4. 4 atau jam 4 lewat Iya, lewat 5. 5 Masih gitu. terlalu cepat. Iya, masih ini sebenarnya kan masih kecepatan lah bisa dibilang subuhnya gitu kan. Jadi barangkali rasa kurang tidur yang ada nanti kalau ini. Tapi kalau kita cek sholat malamnya misalnya di blok 1, 2, itu normal. Udah bisa mandiri gitu di angka 4. Dan kita ingat waktu subuh di blok tersebut, itu Maju. tengah lima lewat. Setengah 5. Iya. Jadi aman. Aman. Jadi bangunnya dia jam 4, oh masih ada nih waktu sholat tahajud gitu. Nah, ketika subuhnya semakin cepat, dia bangun dia jam 4, ke kamar mandi, udah subuh. Iya, gitu. Jadi kondisi ininya sebenarnya Anak-anak yang perputaran waktunya itu yang makin cepat subuhnya. Jadi kesempatan untuk sholat itu sangat mepet kalau bangunnya nggak dipercepat dari biasanya. Iya. Dan Anda lihat bukan cuma Ananda Ahyar sebenarnya, ada yang lain-lain juga kena. Gitu. Semua anak-anak ya, Ustadz. Iya, yang namanya juga anak-anak ya, dia kan sudah nyetel bangunnya di 4 gitu kan, tiba-tiba udah subuh. Yang biasanya jam 4 bangunnya, itu masih setengah jam lagi kan, masih nunggu subuh, masih sempat lah. Ke kamar mandi juga nggak mesti buru-buru gitu kan, habis itu masih sempat 2 rakaat, 4 rakaat, tambah witirnya 1 gitu kan, masih sempat. Itu sih yang Anda lihat sebenarnya kondisi ininya, apa namanya, waktu subuhnya itu sangat mempengaruhi. Oke, baik, Ustadz Afwan, mau sedikit diskusi aja Ustadz. Itu kan tadi untuk pembelajarannya itu jam 12 ya, sebelum zuhur itu udah selesai. Nah, setelah zuhur kan 20 Abu, sekarang. Oh ya, 12.20 ya sekarang. Iya. Kemarin juga sempat ngobrol dengan akhirnya. Setelah selesai habis ba'da sholat zuhur berjamaah kan dia balik lagi ke kelas. Dan kemudian yang dilakukan ya cuma di kelas saja. Itu ada nggak sih Ustadz, misalnya kelas, kalau bahasanya mungkin kelas pengayaan ya bagi siswa yang kurang nilainya, diadakan apa, kelas tambahan lah ya bahasanya untuk beberapa pelajaran yang kurang di dalam satu kelas, atau misalnya izin mungkin ada guru yang bisa ngasih privat di waktu setelah zuhur itu, ba'da zuhur itu, jadi biar bisa fokus dan mungkin sampai asar kan 1 jam atau 2 jam itu saya rasa kalau tiap hari akan cukup. Itu gimana Ustadz kebijakan dari Viwanya sendiri? Untuk saat ini Abu yang berjalan, yang masuk ke kelas itu cuma kelas olimpiade. Oke. Kelas 8. Jadi memang mereka tetap belajar sampai menjelang asar. Nah, di luar itu kan ada kelas A, B, dan seterusnya. Itu bebas untuk memilih apakah dia istirahat sehingga nanti lebih fit lagi ketika lebih semangat lagi ketika asar, sholat asarnya nggak ngantukan gitu. Kemudian juga nanti ketika di kajian maghrib sama belajar malamnya isya. Itu yang diharapkan dengan memberikan porsi istirahat di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi santri yang merasa dia di situ butuh untuk belajar tambahan. Nah, itu nanti kembali kepada kesepakatan Ananda, itu misalnya difasilitasi orang tua dengan gurunya. Itu bisa dibicarakan dengan gurunya langsung, Abu. Oke, kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya ada Zoom itu yang misalnya untuk tambahan tapi dari luar kemudian via Zoom itu diizinkan, Ustadz?
diizinkan. Selama ini Anda lihat banyak yang seperti itu, Abu. Oke. Ya, Anda lihat kemarin gitu kan, ada si apa itu namanya? Ada si Ilyas dan apa kembarannya itu kelas 8 atau kelas 9 saya lupa. Iya Hmm. belajar bahasa Inggris ada tambahan dari luar. Jadi Oke. tadinya nongkrong di masjid lantai 3 Hmm. siang-siang gitu. Itu Hmm. anak-anak yang belajar apa? Belajar privat dari luar banyak di situ, Abu. Mungkin akhir juga Oke. kalau misalnya ada yang apa namanya mau diprivatkan, entah dia mapel apa gitu, mungkin di Hmm. siang itu bisa. Ataupun di waktu yang lain, misalnya habis asar kah, kalau misalnya enggak olahraga, atau misalnya sekali sepekan atau habis isya dan seterusnya. Nah, rasa bisa apa namanya disesuaikan, Abu. Oke, sama satu lagi Ustaz, tadi yang bahasa Arab kan udah ditanyakan sama Umi. Heeh. Yang untuk bahasa Inggris misal andaikan nanti ada privat dari luar, kemarin saya juga udah nanya udah nanya sama Akhyar, itu katanya hanya dari PDF ya Ustaz ya, atau dari ya PDF atau dari Google Drive-nya untuk yang bahasa Inggris. Nah, saran Ustaz gimana Ustaz kalau misalnya tambahan itu seperti apa? Materi seperti apa? Atau buku yang katanya nggak ada bukunya Ustaz ya? Cuma dari PDF-nya aja untuk bahasa Inggris. Gimana Ustaz? Oh, kita belajar di kelas. Iya, untuk di kelas nanti misalnya kalau kita Oh, mau tambah privat itu pakai referensinya pakai yang mana Ustaz ya? kita memang kalau di Viva ini kan aku kebanyakan sudah digital ya Mhm, untuk mhm, buku-bukunya. Tapi kalau misalnya privatnya dari luar, kemudian mereka merekomendasikan buku fisik itu nggak ada masalah. mhm, Silahkan aja apa yang mmm, direkomendasikan oleh gurunya. Atau misalnya gurunya dari Viva nih misalnya mhm. dibolehin. Atau misalnya langsung guru di kelasnya gitu kan, Oh, yang heeh, fasilitasnya itu Anda rasa lebih mudah. Langsung nanti abunya ini mhm. aja kontakkan aja dengan yang mengampu di kelas itu lebih mudah. Oke, baik. Sama yang terakhir nih Ustadz nih, kemarin kita sempat rekor juga nih jemput akhir beberapa kali Ustadz nih. Heeh. Saya rasa juga itu akan berpengaruh juga nih Ustadz karena, 2 bulan belakangan ini kan kondisi akhir juga Kesehatan. kurang kurang baik ya. Heeh, heeh. Itu pun juga sebenarnya dalam sebulan terakhir dia juga minta untuk pulang karena kan tapi karena kondisinya mepet dengan waktu libur jadi, kita paksa juga untuk tetap, di sekolah dan butuh apa-apa di KS. Mungkin jadi concern juga jadi catatan juga ya Ustadz ya bahwa kesiapan Viwa dalam permasalahan ini kayaknya masih harus perlu ditingkatkan Ustadz ya, ketersediaan obat, kemudian Oh, iya, ketersediaan iya. tempat itu ya Ustadz ya. Kita juga Iya. kadang-kadang mensuplai obat juga dari rumah, artinya juga kan Heeh, kemarin heeh. tanda kutip ada pandemi lagi ya Ustadz ya, berapa yang kemarin sempat juga yang diliburkan karena masalah, influenza ini, kemudian Iya, ternyata iya. nggak selesai juga. Itu mungkin masukan aja sih Ustadz untuk bisa karena takutnya nanti akhir itu ternyata juga bermasalah di kesehatan sehingga belajarnya pun juga tidak tidak Iya, betul. tidak maksimal, Ustad. Maksimal. Iya, itu sih kemarin. Kita karena ngecek di PIMS, wah ini kita ada rekor nih jemput akhir sebulan berapa kali. Itu sih, Ustad. Iya. Iya Bu, ini menjadi Ya, catatan kita nanti. Heeh, Insya Allah ini akan kita sampaikan gitu ya, masuk ke catatan penting sehingga nanti di kebijakan itu nanti di manajemen nanti bisa mmm, lebih perhatian lagi terkait apa namanya bagian kesehatan kita di Viwa gitu ya, iya. sehingga tidak Kan harus bolak-balik gitu ya iya, terima mhm, eh, karena, UKF-nya waktu itu sempat bilang kalau Ahyar flu, tapi, nggak ada obatnya gitu Ustadz. Jadi kita kirim obat gitu. Maksud kami tuh, apa dalam 1 minggu ada dokter yang standby gitu. Jadi nggak harus keluar. Kan bisa aja dia jadi tameng dia untuk keluar pura-pura flu, pura-pura batuk-batuk gitu iya 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 supaya dijemput. iya. Jadi ya itu sih, kok parasetamol aja, "Mama katanya habis," katanya, "Mama kirim aja ya," gitu. Kok Mm-mm. sebangsa parasetamol mesti orang tua gitu loh Ustadz, gitu Mm-mm. sih Iya iya. sebenarnya. Oke, Abu Umu, ini Anda lihat masukannya sangat sangat bagus gitu ya. Jadi ada
dokter yang standby, walaupun mungkin nggak tiap hari gitu, atau misalnya Nggak dijadwal lah tiap gimana. hari. Misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Iya betul. Jadi misalkan anak-anak yang kayak udah mau tenggorokannya mulai nggak enak nih, ini ada dokter Mm-mm. hari ini diperiksa gitu, apa mau flu gitu kan. Jadi sebelum berat sudah ditangani gitu, Ustadz. Mm-mm. Oke, Abu Umar, alhamdulillah nanti ini bisa menjadi masukan yang apa namanya membuat uh, Iwa bisa lebih berbenah lagi gitu ya. Ini, sangat bagus. Tapi Ya, betul. maaf Ustadz, kalau lagi libur kayak gini disemprot juga nggak? Kayak ya mungkin bisa dibilang masa pandemi COVID kemarin kan sering dilakukan penyemprotan. Kalau yang sekarang apakah Iya. ada metode seperti itu? Biasanya sih ada, Abu, biasanya ada. Hmm, hmm, Kalau yang rutin itu, kelas pun hmm. itu memang waktunya untuk dibersihkan itu. Oke, baik. Dibersihkan semua kelas itu memang jadwalnya itu setiap liburan. Kalau biasanya kalau dulu-dulu itu ada penyemprotan seperti yang Abu bilang. Oke, mungkin masukan juga Ustadz ini karena kan influenza juga kayak virus juga Ustadz, jadi mungkin yang bersama dengan COVID, jadi mungkin disemprot juga. Satu Iya. sembuh, temen sebelahnya flu, satu kamar jadi muter-muter aja di situ. Jadi Iya, berantai ya. rantai. Soalnya adanya juga kemarin sempat seminggu juga Ustadz, karena juga flu juga, jadi dia nggak masuk sekolah juga. Kayak gitu. Paling itu Ustadz ya, kalau dari saya. Berarti nanti mungkin ada kebijakan dari Viwa tadi juga bisa ada tambahan apa untuk beberapa materi pembelajaran yang kurang dari Akyar. Mungkin perlu ini Ustadz ya, untuk dibimbing bagaimana Akyar bisa semangat terus ya Ustadz ya. Karena kadang-kadang kan tadi yang dijelaskan sama Umi bahwa mungkin di masa-masa remaja ini dia akan mengikuti apa yang dia lihat atau apa yang menurut dia nyaman, dan dia ngikuti beberapa teman yang kurang kompetitif seperti itu Ustadz. Mungkin mohon bimbingannya Ustadz biar akhir tetap ada semangat untuk bisa mengejar beberapa ketertinggalan tadi sih, terutama di pembelajaran, apalagi nanti udah mulai masuk menjelang akhir kenaikan kelas, dan apalagi untuk kelas 3 itu kan cukup kompetitif nantinya untuk bisa lanjut ke apa jenjang berikutnya. Paling itu sih Ustadz, mohon bimbingannya Ustadz ya. Iya, Abu, insya Allah kita ikhtiarkan, kita usahakan semaksimal yang kita bisa gitu ya. Oke. Umi gimana? Ada tambahan? Kalau misalkan privatnya dari guru Viwa aja Ustadz gitu biar bisa nyambung gitu, bisa nggak sih Ustadz? Misalkan Lewat call seminggu center 2, ya 3 tadi. kali. Tetap lewat call center atau gimana? Ya mungkin lewat call center aja, kemudian nanti apa namanya langsung kontekan aja dengan gurunya untuk apa namanya sistematikanya bagaimana gitu kan. Kalau bahasa Arab, Ustadz siapa ya Ustadz? Ustadz ngajar apa Ustadz? Kalau anak ngajarnya ya sama diniyah sama bahasa Arab umum. Sebenarnya bisa sama Ustadz. Kenapa akhirnya nggak mau ngomong, nggak mau curhat? Ya. Gitu deh Untuk Ustadz, apanya yang gurunya mudah-mudahan. mungkin dari Ananda siapa yang kira-kira dia suka lah kalau bahasanya gitu kan. Misalnya guru bahasa Arab yang sebelumnya, guru daurahnya gitu, atau siapa yang Ananda rekomendasikan. Nanti Anda paling nanti untuk menjembatani, nanti Anda bisa bantu lah gitu. Siap, Ustadz. Soalnya kalau misalkan dari luar pun kita nggak tahu kurikulum Viwa bagaimana, takutnya nggak bisa malah jadi muter-muter juga kan nantinya. Iya sih kalau misalnya ada dari guru kita ya bagus misalnya, atau misalnya ada yang bersedia nggak privat gitu, tapi ada waktu dia misalnya kan, guru-guru kan sebenarnya punya tanggung jawab ya untuk menuntaskan santri-santrinya gitu kan.
Iya iya. Jadi, misalnya dia nggak perlu harus atas nama privat, tapi saya punya waktu nih, tapi dengan syarat Ananda mau gitu. Jangan-jangan ada yang Mhm. kayak gitu. Makanya perlu aktif juga dari kita, dari PDC, dari orang tua untuk terus komunikasi ke guru-gurunya gitu. Mhm. Ya, baik. Siap Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas masukannya. Ya, Oh, mohon sama-sama maaf Abu. Ustadz, kalau untuk raport itu nggak ada yang berbentuk fisik ya Ustadz ya? Semua di Insya Allah Teams ya? ada Oh, insya di Allah ada. akhir di Oh, di akhir akhir. Oh, oke. ya di kelas 9 tuh biasanya itu nanti rapornya sudah ya sama lah dengan sekolah-sekolah lain. Tapi untuk saat ini itu masih yang bisa kita tampilkan seperti yang tadi, misalnya Ah, PDF. di Teams. Oke, baik. Makasih Ustadz. Gimana Ya, Umi? Udah terakhir cukup? mungkin Abu Umuh, Ya, ya gimana? Ananda di rumah bagaimana terkait apa namanya eh disiplinnya atau ibadahnya sekilas saja mungkin Abu sebelum kita tutup. Kembali Ustadz, subuh sih Ustadz yang agak sulit untuk membangunkannya Ustadz. Kayak Subuh. gitu. Subuh Ustadz. Iya. Kalau di hari yang lain kan ini mungkin kita gantian tanggung jawabnya karena kan saya juga harus kerja, mungkin sholat zuhur sama asar atau kadang-kadang maghrib itu dari uminya sih yang untuk apa untuk memberi peringatan lah bahasanya untuk bisa ke masjid atau ke musola. Namun ya itu sih Ustadz, subuh itu sih Ustadz yang Buka matanya. agak berat dan untuk sholat malamnya juga karena subuhnya juga jam 4.15 bangun jam 4 aja udah mulai apa agak berat juga sih Ustadz. Di subuhnya aja sih Ustadz yang berat sama di ngajinya mungkin kita selalu ingetin juga sih Ustadz yang untuk hafalannya agak berat apa ya? Murojaahnya Ya Ustadz. murojaahnya iya itu kita berkali-kali sih yang berat untuk dilaksanakan itu sih Ustadz. Ada 2 murojaah sama bangun subuhnya sih Ustadz yang berat sih Ustadz itu. Ya, Selebihnya sih dia alhamdulillah curi-curi pegang handphone handphone. Ustadz. Nah itu juga Ustadz itu yang Dengan kita warning. alasan, ya dengan alasan mau lihat sebentar, tapi ya bablas juga. Hmm. Seperti itu sih secara garis besarnya. Insya Allah nanti mungkin tetap dengan apa dengan kebiasaan yang ada di Mahat kita coba terapkan itu sih terutama di subuhnya sih yang karena kemarin juga sempat ngobrol sama Ustadz Fauzan juga katanya akhir juga ya kelemahan utamanya pas bangun sholat subuh ya. Buka matanya berat. Bukan matanya berat. Iya. Harus digoyang-goyang berapa kali baru Betul, itu. betul. Dan ternyata emang iya Jadi sih kan, jadi katanya kata Ustadz Fauzan, bagi akhir 1 menit itu penting Jadi kalau belum sesuai 1 menit aja saya tungguin kata Ustadz Fauzan, itu sangat berarti buka mata. Jadi ya gitu, gimana mau mengajak orang kalau dia mepet-mepet kan gitu. Mepet-mepet itu sih Karena status. kata Ustadz Fauzan, saya lihat akhir perhatiin 1 menit tuh penting buat dia bukan belum buka mata gitu katanya. Jadi dia udah ada perkiraannya nih, misalkan jam 4:04, ya udah 4:04 walaupun Ustadz Fauzan udah teriak-teriak di 4:02 gitu katanya. Tetap aja 2 menit lagi. Ya Ustadz gitu sih. Fauzan ceritanya begitu sih. Iya. Sekarang jadinya begitu dulu waktu kelas 7 kayaknya enggak deh katanya gitu. Iya. Ya paling gitu sih masukan dari Ananda selama di liburan di rumah ini. Itu sih Oke, Bu Umuh, alhamdulillah Baik. kita sudah dapatkan gambarannya juga. Intinya sih kita ingin kebaikan-kebaikan yang sudah biasa di Ma'had gitu kan, itu sedikit demi sedikit bisa terbawa ke rumah gitu, walaupun tadi sholat subuhnya atau bangun subuhnya belum bisa terrealisasi, mudah-mudahan berproses lah gitu nanti di Ya, suatu baik. saat gitu kan, kelas 8 semester 2 atau kelas 9 dan seterusnya. Intinya perubahan itu harus nampak dan kelihatan lah gitu ya, mudah-mudahan dengan bimbingan kita, doa kita dan seterusnya.
Oke, Abu Umu, Baik, kita makasih. mengucapkan jazakumullah khairan sekali lagi atas waktu dan kesempatan telah hadir pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Ananda ke depannya bisa lebih baik lagi progresnya dalam akademik, dalam ibadah, disiplin, dan seterusnya. Dan bisa menjadi anak yang berbakti dan bisa nanti mendapatkan cita-citanya. Demikian Abu Umu, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz ya. Syukran Jazakallah. Ustaz. Sama Abu Umu.